Sebelum kalian lanjutkan menonton, klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabuhu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'adzim. Alayhi wallahu a'lam bimuradin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih diberikan panjang usia, panjang umur, dan sampai kepada puasa Ramadan tahun ini, dan sampai pada hari ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal saum kita, amal sunnah-sunnah kita senantiasa diterima sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu telah kita simpulkan pembicaraan kita bahwa dari kawah candra di mukanya Ramadan, dari madrasah Ramadan, dari perkampungan Ramadan akan lahir seorang pemimpin, seorang jiwa yang menurut Al-Quran adalah yahduna bi amrina, yang kedua adalah lamma sabaru, dan yang ketiga yuqinun. Artinya, saudara sekalian, dari orang yang berpuasa, dari hasil berpuasa itu akan muncul sosok-sosok a'immah, sosok-sosok pemimpin yang kategorinya dia yahtadun, artinya pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang memberi pembimbingan, pemimpin yang memberi petunjuk dengan kelembutan. Yang kedua, akan lahir seorang pemimpin yang sabar dalam mengemban tugasnya, sabar dalam menghadapi berbagai ujian atas tugasnya itu. Dan yang ketiga adalah lahir seorang jiwa pemimpin atau pemimpin yang berjiwa kuat, yang bertekad kuat dalam rangka mempertahankan kebenaran. Lantas, kalau begitu sungguhnya sosok pemimpin seperti apa yang harus hadir di tengah-tengah kita, yang diidealkan menurut kita, yang diidealkan juga menurut Al-Quran dan menurut Islam. Pertama, pemimpin itu adalah pemimpin adil. Syaratnya adalah dia adil. Adil dalam Al-Quran, Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, sesungguhnya keadilan itu mendekatkan, perbuatan adil itu mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Sementara ketakwaan itu sendiri dalam ayat yang lain Allah berfirman, Lau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabuhu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya kalau seandainya ahli penduduk satu kampung amanu wa taqau, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan dibukakan berkah langit dan bumi. Oleh karena itu dari adil menghasilkan ketakwaan, dan ketakwaan akan menghasilkan keberkahan. Oleh karena itu syarat mutlak sesungguhnya kehadiran pemimpin yang adil itu akan menghasilkan sebuah keberkahan satu negara. Saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran kata adil itu dimuradifkan, disamakan dengan beberapa kata yang lain. Ada kalimat qistun, ada kalimat mizanun. Jadi di samping adlun itu ada qistun dan ada mizanun. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul dalam rangka untuk menegakkan keadilan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qisti. Sungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad bil bayyinati, dengan satu penjelasan. Sesungguhnya aku telah mengutus berbagai rasul bil bayyinati, dengan penjelasan. Wa anzalna ma'umul kitab, dan dibarengi juga dengan kitab. Untuk apa? Wal mizan, dengan neraca. Untuk apa itu? Liyakumun nas bil qisti, agar menegakkan keadilan itu. Dalam teori perjanjian Tuhan, di mana satu negara itu hadir atas dasar kehendak Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Dan ini sering disebut dalam teori tata negara itu dengan teori kehendak Tuhan. Artinya negara ada dan pemimpin itu ada, dia sebagai wakil Tuhan. Nah, sementara yang kita pakai misalnya yang sekarang ada itu menggunakan teori kontrak sosial, baik kontrak sosialnya dalam Thomas Hobbes, John Locke dan lain sebagainya, atau teori kontrak sosialnya Al-Mawardi, teori kontrak sosialnya Al-Farabi dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya bahwa keadilan itu akan menghasilkan kesejahteraan. Sehingga keadilan merupakan syarat terciptanya kesempurnaan pribadi. Keadilan merupakan standar kesejahteraan masyarakat. Keadilan jalan untuk mendapatkan kedekatan dengan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh kaum Yahudi. Para petinggi Yahudi itu datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil dia berseru, "Hai Muhammad, engkau tahu bahwa saya ini adalah tokoh-tokohnya Yahudi. Kami ini pembesar-pembesarnya Yahudi. Sehingga kalau kami bisa masuk kepada agama engkau, maka agama engkau akan diikuti oleh para pengikut kami yang begitu banyak di luar sana." Kata Rasul, lantas bagaimana? Hai para pendeta. Para pendeta bilang, tetapi engkau Muhammad tahu kami ini sedang bersengketa. Bahwa di antara kami ini sedang bersengketa. Kami ini percaya kepada kebenaran, kepada kejujuran engkau Muhammad,
dan kami akan datang bersama-sama dengan musuh kami itu, tapi tolong nanti kami yang dimenangkan. Nah, tolong kami nanti yang dimenangkan. Si pendeta ini datang kepada Rasul untuk diselesaikan sengketanya dengan pendeta yang satunya lagi, tetapi dia sudah pesan duluan bahwa, hei Muhammad, nih teman-teman kami banyak, pasukan kami banyak, pengikut kami banyak, dan siap mengikuti engkau Muhammad asal kami dimenangkan dalam sengketa ini. Maka turunlah ayat apa hukmal jahiliyah dan seterusnya ayat itu. Ini satu gambaran bahwa sesungguhnya keadilan itu adalah standar utama bagi hadirnya kesejahteraan. Dengan bujuk rayu, dengan kelompok besar, dengan materi yang cukup, keadilan ini sesungguhnya bisa digoyahkan. Tetapi bagi pemimpin yang lahir dari puasa, yang punya keyakinan kuat, maka itu tidak akan menggoyahkan sikap adilnya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan sesungguhnya keadilan itu bisa bermakna sama, keadilan itu bisa bermakna seimbang, dan keadilan itu bermakna perhatian terhadap hak-hak individu manusia. Dan dari sini akan lahir apa yang disebut dengan keadilan sosial. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersama-sama menegakkan keadilan di muka bumi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.